Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Wali Murid kelas 3 beserta anak-anak kelas 3 yang hebat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid kelas 3 yang telah mendampingi putra-putrinya belajar dari rumah dalam kondisi pandemik seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu Wali Murid kelas 3 atas kerjasamanya selama ini. Mohon pendampingan putra-putrinya belajar dari rumah ya Bapak Ibu. Anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kalian harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat ya. Dan jangan lupa kalian harus berdoa kepada Allah supaya dalam lindungannya. Anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai kalian harus berdoa terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya sama Allah dimudahkan dalam memahami materi pembelajarannya. Anak-anakku, hari ini pembelajarannya tematik ya. Tema 5 tentang cuaca, subtema 4 cuaca, musim, dan iklim pembelajaran yang kedua. Ayo anak-anak simak baik-baik, tetap semangat, tetap berkarya meskipun kondisi seperti ini. Tanda-tanda datangnya musim hujan makin terlihat. Cuaca hujan dan berangin lebih sering terjadi. Penduduk desa sedang bersiap-siap menghadapi musim hujan. Kepala desa meminta warga untuk berkumpul di balai desa pada pukul 8 pagi. Kepala desa pun memberikan pengumuman. Semua warga akan melakukan kerja bakti pada hari Minggu. Kerja bakti dilakukan agar saat musim hujan tidak terjadi banjir di desa mereka. Ada beberapa pekerjaan yang bisa dilakukan saat kerja bakti, yaitu membersihkan saluran air dan bantaran sungai, menebang cabang pohon yang lebat agar tidak tumbang anak-anak, lalu membersihkan sampah di jalan desa. Nah, setiap warga boleh memilih jenis kerja bakti yang sesuai. Seperti tampak pada gambar seperti ini ya anak-anak, pada gambar ini warga desa melakukan kerja bakti. Ada yang membersihkan saluran air sungai, ada yang menyapu ya, dan sebagainya. Nah, Udin dan teman-teman juga ikut dalam kerja bakti tersebut. Mereka memilih pekerjaan yang sama, yaitu menyapu dan membersihkan sampah di jalan desa. Terlihat Edo sedang memunguti sampah, sedangkan Udin memasukkan sampah-sampah ke tempat sampah. Sampah harus dibuang pada tempatnya. Jika sampah dibuang sembarangan, apalagi ke saluran air, maka bisa terjadi banjir. Tampak pada gambar seperti ini ya anak-anak, tersebut ini Udin dan teman-teman memilah ya, memunguti sampah. Nah, sambil bekerja mereka pun bercakap-cakap. Senang ya melihat semua warga ikut kerja bakti, termasuk kita. Betul sekali, penduduk memilih jenis kerja bakti yang berbeda, tetapi tetap bersatu membersihkan desa. Untungnya cuaca cerah, semua warga bisa ikut kerja bakti. Semua bersiap menghadapi musim hujan. Saluran air dibersihkan agar tidak banjir. Inilah pentingnya bersatu dalam keberagaman. Meskipun berbeda, tetap bersatu untuk kepentingan bersama. Nah, manfaat dari bersatu dalam keberagaman anak-anak ya. Nah, sikap bersatu itu perlu anak-anak ketahui adalah sikap persatuan yang dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang perbedaan ya. Sikap bersatu yang dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang perbedaan. Sikap bersatu dapat mencegah ya terpecah belahnya suatu bangsa anak-anak. Maka dari itu kita harus menjunjung tinggi ya persatuan dan kesatuan. Sikap bersatu harus kita terapkan dimanapun dan kapanpun kita berada. Sikap bersatu dalam kehidupan sehari-hari sangat penting ya anak-anak, karena memiliki banyak manfaat. Manfaatnya banyak sekali anak-anakku. Sikap bersatu dapat dilakukan dengan saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Nah, apa Bu Titin manfaat dari sikap bersatu dalam kehidupan sehari-hari? Manfaatnya yang pertama apa anak-anak? Menumbuhkan rasa kepedulian antar sesama.
Kedua, menumbuhkan rasa persatuan antar masyarakat. Ketiga, terjalin kerjasama yang baik antar warga kerja bakti ya. Bisa gotong royong dan siskampling. Sistem keamanan lingkungan ya. Nah, 4. Menumbuhkan rasa toleransi antar masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kerukunan antar warga. Inilah anak-anakku manfaat sikap bersatu dalam kehidupan sehari-hari kalian ya, menjadi tahu, menjadi paham, oh manfaat bersatu dalam keberagaman itu seperti ini. Nah, menjelang pukul 10 pagi, semua pekerjaan telah selesai. Kepala desa berterima kasih kepada semua warga yang sudah ikut kerja bakti. Kepala desa juga menyampaikan pentingnya bersatu dalam keberagaman untuk kepentingan bersama. Tampak pada gambar, seorang kepala desa berterima kasih kepada semua warga yang telah ikut serta dalam kerja bakti ya anak-anak. Nah, sudahkah warga di daerah tempat tinggalmu bersatu mempersiapkan datangnya musim hujan anak-anak? Nah, ajaklah penduduk di daerah tempat tinggalmu untuk kerja bakti bersiap menghadapi datangnya musim hujan. Itulah pentingnya anak-anak bersatu dalam keberagaman. Kerja bakti telah selesai ya nak, Udin dan teman-teman pulang ke rumah ya anak-anak. Setelah kerja bakti tadi selesai, Udin dan teman-teman pulang ke rumah. Saat berjalan, Udin bercerita ia mendapat informasi tentang cuaca, musim, dan iklim dari buku yang dibawa oleh ayahnya. Apa ya? Ya, yuk kita simak. Nah, informasinya seperti ini. Berikut informasi yang diperoleh Udin anak-anak. Perbedaan cuaca dan iklim. Jadi, ya anak-anak, definisi cuaca. Cuaca, kemarin sudah Bu Titin juga jelaskan ya. Jadi cuaca itu adalah keadaan udara di tempat tertentu ya anak-anak. Cuaca diamati ya dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca mudah berubah-ubah. Contohnya, pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, keadaan cuaca di Kota Bandung cerah. Angin bertiup cukup kencang, udara terasa sejuk. Akan tetapi pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, pukul 2 siang ya, keadaan cuacanya berubah. Udara makin panas dan angin bertiup tidak terlalu kencang. Pembelajaran sebelumnya juga kalian Bu Titin suruh mengamati ya setiap sehari Senin sampai Kamis ya, kemarin lusa itu tugasnya. Nah, bagaimana cuaca di daerah kalian seperti itu? Kalian masih ingat? Kalian mengamati paginya mendung. Nah, pukul berapa itu sudah cerah, pukul berapa hujan, seperti itu berubah ya anak-anak. Kalian masih ingat tugas dari Bu Titin yang mengamati minggu kemarin ya, kemarin lusa? Nah, seperti itu cuaca anak-anak. Nah, jadi kalau definisi iklim beda dengan definisi cuaca ya anak-anak. Iklim itu berbeda dengan definisi cuaca. Kalau iklim itu merupakan keadaan cuaca pada suatu daerah yang luas. Iklim ditentukan dalam waktu yang lama, sekitar 11-30 tahun. Iklim bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Iklim di suatu tempat dipengaruhi letak tempat tersebut di bumi. Iklim yang berbeda menimbulkan musim yang berbeda. Informasi apa saja yang dapat kamu temukan dalam teks bacaan tentang cuaca dan iklim tadi anak-anak? Nah, kalian nanti ya bisa membaca tadi yang iklim, perbedaan iklim dan cuaca, kalian buat tabel seperti ini. Ya, ada nomor cuaca dan iklim. Kalau cuaca meliputi daerah tertentu saja ya tadi dari bacaan perbedaannya. Kalau iklim meliputi daerah yang luas. Lalu ada apa saja? Cuaca ditentukan pada waktu yang singkat. Ya tadi di bacaan. Nah, kalau iklim ditentukan dalam waktu yang lama. Lalu perakiraan cuaca mudah dilakukan. Kalau perakiraan iklim ya lebih sulit dilakukan oleh BMKG ya. Nah, di jalan desa masih terdapat banyak genangan air. Udin dan teman-teman berjalan pulang. Sesekali mereka meloncati genangan air. Terkadang loncatan mereka meleset sehingga kaki mereka basah. Nah, seperti tampak pada gambar ini ya anak-anak. Ini Udin dan teman-teman berjalan pulang. Ya, dia sesekali karena banyak air genangan ini, sesekali mereka meloncati genangan air. Nah, Udin melihat cara Beni meloncat.
meloncati genangan air. Udin meminta Beni mengajari mereka cara tepat untuk meloncat. Beni lalu mengajak teman-teman ke rumah ayah Beni yang akan mengajari mereka meloncat. Mereka pun tiba di rumah Beni. Ayah Beni sedang duduk di teras rumah. Beni meminta ayahnya untuk mengajari teman-teman cara meloncat. Ayah Beni lalu meminta Edo dan Udin untuk melepas sandalnya. Sandal mereka akan diletakkan di lantai secara terpisah. Jarak antara sandal sekitar 1 meter. Nah, perhatikan anak-anakku pada gambar tersebut bahwa Udin dan Beni ya, teman-temannya ya, untuk melepas sandalnya, sandal mereka diletakkan di lantai secara terpisah. Ini diberi jarak ya. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik. Amati cara saya meloncat dan mendarat siap. Nah, ayah Beni berkata seperti itu anak-anak. Nah, perhatikan gambar berikut. Posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga, posisi 4. Yang pertama ya. Yang pertama badan agak membungkuk ya. Yang kedua tangan di samping pinggang. Ini ya anak-anak, waktu ini pada gambar ini nanti kalian menerapkan, mempraktekkan ya. Yang ketiga kaki ditekuk sedikit. Posisinya seperti ini anak-anak. Lalu gerakan kedua, kalian badannya melayang, tangan di samping badan ya. Lalu kaki menolak lantai ini seperti ini pada gambar, meloncat ke atas, posisi lurus ke bawah. Gerakan ketiga, badan dan kaki ditekuk seperti ini, ke depan hampir bersentuhan ya. Tangan ditekuk di samping badan, lalu badan meloncat melewati kotak atau sandal atau alat peraga lainnya. Nah, yang keempat, kaki harus mendarat di lantai, badan agak bungkuk ke depan seperti ini anak-anak. Ya, dan Udin, Edo, dan Siti, Dayu, dan Lani mencoba meloncat gerakan seperti sesuai gerakan ayah Beni. Sebelum meloncat, mereka melakukan pemanasan dulu ya. Jangan lupa melakukan pemanasan dulu. Lihatlah gerakan mereka seperti ini anak-anak. Terlihat pada gambar. Nah, dapatkah kamu meloncat seperti gerakan Beni? Pasti dapat ya anak-anak. Nah, lakukan ya. Nah, hari ini tugasnya apa Bu Titin? Tugasnya kalian buat tabel seperti ini. Tadi sudah Bu Titin jelaskan perbedaan cuaca dan iklim. Kalian kerjakan di buku tugas tematik. Jangan lupa diberi tanggal di garis tepi yang rapi. Ya. Lalu kalian buat seperti ini ya. Tadi sudah Bu Titin jelaskan apa perbedaan dari cuaca dan iklim. Lalu seperti ini. Cuaca tadi meliputi daerah tertentu saja ya. Kalau iklim meliputi daerah yang luas. Lalu cuaca ditentukan pada waktu yang singkat ya, mudah. Kalau iklim ditentukan dalam waktu yang lama. Lalu kalau cuaca, perakiraan cuaca mudah dilakukan. Kalau iklim perakiraan mengenai iklim lebih sulit dilakukan. Lalu kalian mempraktekkan gerakan meloncat seperti ini, sudah Bu Titin jelaskan tadi juga. Jangan lupa kalian waktu mempraktekkan di video lalu memakai seragam sekolah. Untuk tugasnya hari ini itu saja anak-anakku. Jika kalian kurang paham silahkan bertanya pada Bu Titin melalui grup WA atau langsung ke Bu Titin. Semoga kalian dalam kondisi pandemik seperti ini kalian tetap belajar berkarya dari rumah ya. Tetap semangat, Bu Titin juga semangat. Ya anak-anakku, Bu Titin akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.